Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam pertemanan, teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Oke, untuk share kali ini saya akan coba tutorialkan bagaimana cara mengganti kampret motor Vario tanpa belah mesin ya. Tanpa belah mesin. Nah, karena posisi kampret di motor Vario itu sangat nyeleneh ya. Ini kampretnya posisinya kejepit sama dua penahan atau tatakan kampret ini ya. Ini kalau diambil dari sini itu tidak bisa, makanya kita harus melepas bagian depan. Nah, ini sudah saya lepas dan harus bongkar dan melepas semua rangkanya. Jadi kita harus begini ya. Kalau dicuplik, kalau diambil dari sisi sini itu tidak bisa. Makanya dengan tanpa belah mesin kita hanya membongkar bagian depan saja. Itu jalan yang terbaik, karena pada posisi ini saya ambil itu tidak bisa kampretnya. Ini tadi saya lepas dari sini. Di sini kan ada tatakan kampret yang bagian bawah. Nah, ini celahnya sangat sedikit sekali, jadi tidak bisa kalau diambil dari samping, dari belakang lewat rumah apa ini spool. Nah, jadi harus benar-benar bongkar dari depan. Oke, kita langsung saja. Kita akan tutorialkan bagaimana cara melepas dan cara memasang kampret tanpa belah mesin. Oke, kita akan bongkar pada bagian silinder kopnya dulu ya. Ini memang jalan yang terbaik, walaupun memang harus membuka, tapi ini jalan satu-satunya cara mengganti kampret dengan mudah ya. Nah, ini kita lepas dulu baut 4 di silinder kopnya. Karena apa? Kalau kita ambil dari sisi samping tadi itu memang tidak bisa, dan harus terpaksa belah pada bagian atau bongkar pada bagian silinder kopnya agar kampretnya kita bisa tarik ke depan. Nah, begini. Oke, kita tutup pakai palu ya. Lepas pakai palu, ini diharapkan bautnya sudah lepas semuanya. Karena pada perpaknya ini di lem. Nah, ini sudah terlepas, kita tarik ke depan saja. Memang harus begini caranya ya. Nah, ini pada bagian silinder kopnya juga terlihat motor, jadi ada keuntungannya, kita bisa bersihkan pada bagian head ini dan kepala shakernya ini ya. Ini sudah kotor juga, kebetulan kita bisa membersihkannya. Jadi ada dua keuntungan, yaitu bisa ganti kampret dan membersihkan kepala silindernya dan kepala shakernya ya. Ini kita lepas saja ya bagian sini, kemudian ini ditarik begini lah. Ini cara mengganti kampret yang lebih mudah, karena memang cara satu-satunya tidak harus belah mesin ya. Nah, kalau pada Mio itu harus belah mesin, bongkar biak semuanya. Oke, kemudian saya akan bersihkan dulu pada bagian permukaan shakernya, dan kita akan tutorialkan bagaimana cara mengganti kampret, cara ngetop shaker dan top klep. Nah, itu harus benar-benar presisi pas ya. Ini bagian silinder kopnya juga sudah berkerak, yang bisa menimbulkan knocking atau pengapian lebih dulu. Sebelum waktu pengapian sudah ada pembakaran lebih dulu. Nah,
Jadi kita harus bersihkan dulu, dan saya akan bersihkan dulu pada videonya, kemudian kita cut dulu ya. Nanti kita pasang bagaimana cara ganti kampretnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini setelah saya adakan pembersihan pada silidernya, bloknya ya, kemudian pada si kopnya juga saya sudah bersihkan. Nah ini saya bersihkan ya. Oke, untuk kampretnya adalah yang rekomendasi di Vario 125 ini, yaitu sama dengan Vario 125 sama dengan 100 Vario 150 dan BCX 150 ya. Itu sama panjangnya, sama ukurannya pada BCX 150 dan Vario 150. Jadi kalau pada saat mengganti Vario 150 bisa gunakan Vario 125. Pada PCX 150 bisa gunakan Vario 125 maupun 150. Itu bisa karena ukuran dan bentuknya itu sama-sama kampret kupu-kupu. Ini namanya kampret kupu-kupu ya. Oke, sebelum pemasangan kampret, kita perhatikan dulu pada bagian sakernya. Nah, pada saker ini harus berada tepat di atas. Kalau kita lihat dari bagian poros engkolnya, pada sepinya ini harus menghadap ke depan. Harus menghadap ke depan ya. Kemudian pada silinder kopnya, nah, posisi kelap harus top kelap ya. Apa maksudnya top kelap? Sebelum top kelap, kalau kita goyang berarti ini posisi tidak top kelap. Nah, kemudian kita putar satu putaran penuh ya. Ini kita putar lah satu putaran penuh, ini top kelap, dimana templar itu bersentuhan dengan noken as. Jadi harus top klep dulu. Nah, klepnya ini menyentuh pada templarnya, dan templar pada saat kita goyang itu tidak bisa ya. Posisinya harus begini, yang ada benjolannya itu di belakang, tidak di depan. Oke, itu harus top klep dulu ya. Dan pada sakernya harus juga posisi tepat di TMA, titik mati atas ya. Oke, setelah semuanya posisi top, kita masukkan kampretnya dulu. Oke teman-teman, setelah tadi melakukan posisi top kelap, kita masukkan dulu ya kampretnya. Masukkan dari sini saja, tidak apa-apa. Gini ya, masukkan begini. Agak sulit sedikit ya, karena memang posisinya itu sempit. Takat dulu ya biar. Oke, ini kampretnya sudah masuk. Nah begini, ini pastikan harus benar-benar tepat di gigi sentriknya ya. Nah, harus benar-benar tepat di gigi sentriknya. Kemudian kita pasang tataan yang bawah, tataan stasionernya ini, kampret ya yang bawah lah. Jadi begini, ini terlihat mengunci gini ya. Oke, setelah benar-benar tepat di giginya, kampretnya itu pada gigi sentriknya, kita pasang. Jangan lupa pengunci kampretnya ya. Ini pengamanan kampret, juga pengamanan lidah stasioner.
biar enggak lepas. Jangan sampai lupa ya. Kelihatannya simple tapi sangat-sangat penting sekali. Nah, ini kita kencangkan dulu. Setelah penguncinya ini terpasang, kita pasang gear pompa olinya. Jangan sampai lupa, ini ada dudukannya ya. Kalau pada saat memasang begini kan bisa lebih enak masuknya. Oke, selesai. Setelah terpasang, kita fokus ke bagian depan. Nah, begini. Jangan lupa pasang perpak burungnya ya. Nah, begini. Kemudian masukkan slider kopnya. Jangan lupa ini kita pasang di rantai kampretnya dulu ya, biar masuknya itu lebih mudah. Nah, begini. Tadi hampir lupa ya. Yang ada angkanya itu berada di bagian belakang ya. Nah, begini. Ini pas hampir top. Setelah itu masukkan, pasang slider kopnya. Nah, begini. Kalau gearnya kita pasang belakangan malah tambah sulit lagi, tidak bisa masuk. Jadi harus begini tadi ya. Oke, masuk. Tapi kita kencangkan dulu bautnya dulu ya, sebelum melakukan pengetopan di gigi topnya itu ya. Oke, kita pasang dulu bautnya, jangan sampai lupa. Ini ada 4 buah. Nah, ini saya kencangkan dulu. Nanti setelah kencang kita posisikan pada bagian kampretnya. Kita pasang sesuai arahan saya tadi ya. Kita kencangkan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi.